Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada hari ini adalah pembelajaran dengan metode daring. Untuk mata pelajaran matematika sendiri yang diampu oleh saya, Puput Novitasari, ada aturan pembelajaran secara daring dalam mata pelajaran matematika. Yang pertama adalah, kita coba buka terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik menyimak dan mempelajari materi. Yang kedua, materi diupload di YouTube channel Puput Novitasari. Yang ketiga, peserta didik meringkas materi dan ditulis di selembar kertas HVS berwarna putih dan dimasukkan ke map kertas berwarna biru. Jadi, kalau kalian setelah mempelajari materi ini, kalian ringkas masing-masing orang, masing-masing siswa di kertas HVS dan dimasukkan ke map kertas berwarna biru. Ukuran kertas HVS terserah kalian, boleh A4 ataupun ukuran folio. Yang keempat adalah pengumpulan setiap hari Selasa pukul 8 sampai dengan 2 siang. Jika dalam pertemuan terdapat tugas, maka tugas tersebut dikumpulkan dengan hari yang sama dengan pengumpulan ringkasan materi. Jadi, kalian jadwal misal hari Rabu itu adalah materi dan hari Sabtu adalah tugasnya. Jadi, kalian pengumpulan materi dan pengumpulan tugas tetap dilakukan pada hari yang sama, yaitu hari Selasa pada pukul 8 sampai dengan 2 siang. Paham sampai sini ya? Kalau misalnya kalian tidak paham, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, selanjutnya adalah pengumpulan dengan cara datang ke sekolah, tetap menerapkan protokol kesehatan dan menggunakan pakaian bebas rapi. Jadi kalian tetap menggunakan masker dan cuci tangan. Itu yang paling penting untuk kalian. Yang keenam adalah selamat mempelajari materi berikut. Materi hari ini adalah matriks. Pengertian matriks yang pertama adalah matriks susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang tersusun dalam baris dan kolom. Susunan bilangan tersebut diletakkan dalam sepasang kurung biasa atau sepasang kurung siku. Jadi kalian paham ya bagaimana gambar kurung biasa, bagaimana gambar kurung siku. Nah, bentuk umum matriks adalah sebagai berikut. Matriks A misalnya, itu terdiri dari A11, A12 hingga A1N. Lalu ke bawah itu kan ada A21, AI1 sampai AM1. Itu adalah matriks dari bentuk umumnya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. A11 itu elemen matriks pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Untuk A12 adalah elemen matriks pada baris ke-1, kolom ke-2 hingga AMN. Itu adalah elemen matriks pada baris ke-M dan kolom ke-N. Bisa dipahami sampai sini ya? Contoh, Bu Guru memberikan matriks A terdiri dari angka 531, 732, 964. Nah, di sini dikatakan untuk matriks A21. Berarti kan matriksnya itu pada baris kedua, kolom ke-1. Kita lihat baris kedua yang mana? Oh, 732. Oke. Untuk kolom ke-1 berarti 579. Maka A21 terletak pada angka 7. Sama seperti matriks A32, itu penjelasannya pun sama seperti di A21. A32, 3 itu adalah barisnya. Berarti kita lihat baris ketiga itu yang mana? Oh, 964. Oke. Oh, itu maaf salah nulis, harusnya baris ketiga kolom kedua. Jadi baris ketiga kolom kedua, kita lihat kolom keduanya 336. Maka yang baris ketiga kolom kedua adalah 6. Nah, ini adalah materi selanjutnya, ordo matriks.
Ordo itu ukuran. Ukuran suatu matriks adalah banyaknya baris dan kolom yang dimiliki matriks tersebut. Untuk baris itu yang menjulur ke kanan dan kolom itu yang ke bawah. Dipahami? Baris itu yang ke kanan yang sejajar dan kolom itu yang ke bawah, seperti kalian di Microsoft Excel, di mana baris dan di mana kolom. Jadi baris ke-1 itu A11, A12 sampai A1N. Dilanjutkan untuk baris kedua hingga baris ke M. Untuk kolom itu yang ke bawah adalah A11, A21 hingga AM1. Itu adalah kolom 1. Nah, ini bentuk-bentuk ordo. Misal, ada matriks ordo 2 kali 2. Itu adalah matriks A, B, C, D. Matriks ordo 3 kali 3 bentuknya seperti itu. Matriks ordo 3 kali 2 bentuknya seperti itu. Jadi yang depan itu adalah barisnya dan yang belakang adalah kolomnya. Selanjutnya, jenis-jenis matriks kalian bisa baca sendiri. Ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi. Dipahami perbedaannya. Selanjutnya matriks 0, matriks diagonal, matriks persegi, matriks segitiga, dan identitas. Dipahami perbedaannya. Apakah yang membedakan di antara matriks-matriks tersebut? Bisa dipahami sampai sini ya. Kalau yang tidak paham bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Oke, selanjutnya adalah matriks transpose. Nah, ini matriks gampang ini adalah matriks yang diperoleh dari menukar atau memindahkan elemen pada baris menjadi elemen pada kolom. Jadi misalnya, Ibu memberikan contoh matriks A itu 58 min 13 2 min 4. Nah, di matriks yang awal ini yang sebagai baris adalah baris pertama 5 dan 8, baris kedua min 1 3, baris ketiga 2 dan min 4. Nah, untuk kolomnya, kolom pertama itu 5 min 1 2, kolom kedua 8 3 min 4. Jadi untuk ditranspos itu baris jadi kolom. Udah tinggal dipindah saja. 5 min 1 2 yang tadinya kolom jadikan ke baris, ditranspos. Nah, yang 8 3 min 4 tuh kolom kedua jadikan baris kedua. Gampang kan untuk matriks transpos? Oke. Sekarang kesamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama jika keduanya mempunyai ordo yang sama dan elemen yang seletak bersesuaian juga sama. Suatu contoh, matriks A dan matriks B dikatakan sama. Jika dan hanya jika, yang pertama adalah ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Yang kedua, setiap elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama, yaitu AIJ dan BIJ. Itu adalah baris dan kolomnya sama untuk semua nilai I dan J. Contoh, Ibu mempunyai matriks yang sebelah kiri adalah 5A3 B2C. Itu sama dengan 523, 2A, 2 dan AB. Kita mau mencari nilai A, B, dan C. A plus B plus C ya. Kita jumlahkan semua nilainya. Ini adalah pembahasannya. Tadi ada dua matriks yang sama. Kita harus mencari nilai A, nilai B, nilai C seperti dahulu. Oke. Dari matriks yang kiri dan matriks yang kanan, kita bisa memperoleh kan A itu sama dengan 2. Lanjut lagi, kita cari lagi B sama dengan 2A. Tadi A sudah diperoleh, hasilnya 2. Tinggal 2 kali 2, berarti B hasilnya 4. Untuk C sama dengan AB, ya kan? Berarti C-nya kita bisa mencari. Tadi A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, tinggal dikalikan hasilnya 8. Maka nilai dari A ditambah B tambah C adalah 14. Selanjutnya adalah operasi matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks. Ini sama saja seperti kesamaan matriks, hanya saja misalkan A dan B adalah matriks berordo M kali N, penjumlahan dan pengurangan matriks A dengan matriks B didefinisikan sebagai jumlah dan pengurangan antara matriks A dan matriks B. Maka ditulis A min B sama dengan
A plus min B. Matriks dalam kurung merupakan matriks yang elemennya berlawanan dengan setiap elemen yang bersesuaian matriks B. Sifat-sifatnya adalah yang pertama asosiatif, yang kedua komutatif, yang ketiga ditambahkan dengan matriks 0, dan yang keempat terdapat suatu matriks D sedemikian sehingga A plus D sama dengan B. Ini adalah contoh penjumlahan dan pengurangan matriks. Jika matriks A adalah matriks ABCD dan matriks B adalah ABCD, maka matriks B seharusnya itu EFGH. Jadi A plus E untuk A plus B ya, matriks A tambah matriks B, itu rumusnya jadi A plus E, B plus F, C plus G, dan D plus H. Sama seperti A min B, A min E, B min F, C min G, dan D min H. Demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kalian. Untuk materi berikutnya kita lanjutkan ke pertemuan depan. Sekian.